sudah sampaikan ada beberapa sektor juga yang menjadi pilihan Star Asset Management. Mungkin kita bisa lihat ke sektor komoditas ini yang mungkin paling terpengaruh dengan geopolitik begitu. Ibu melihat sektor ini seperti apa? Kalau kita berkaca pada tahun lalu ini kan sebenarnya kenaikan batu bara ini tinggi sekali. Apakah mungkin dengan perang yang berada di Timur Tengah ini bisa mengembalikan harga batu bara ke level tersebut? Jadi gini, kami melihat karena semua ini benar-benar pusat atau refer kepada tension of this geopolitical issue, perang Palestina dan Israel. Apa sih sebenarnya yang akan menjadi implikasi? Pasti harga pangan kemana-mana, harga minyak bumi juga kemana-mana. Berarti di sini kita refer kepada komoditi, baik itu komoditi yang related kepada energi, baik itu minyak bumi ataupun batu bara. Nah, sebenarnya kalau kami lebih melihat di sisa kuartal 2024 ini batu bara ya yang bisa kita tambah bobotnya karena apa? Permintaan dari China atau Tiongkok akan meningkat seiring dengan winter di sana ya. Jadi itu satu. Tetapi bagaimana tentang minyak bumi gitu ya? Betul Anneke bahwa campur tangan US dan Iran dalam konflik di Gaza ini bisa berpengaruh. Kalau sekarang minyak bumi berada di kisaran harga mungkin 85 sampai 90 US dollar per barrel. Nah, kalau konflik ini banyak negara adik kuasa yang ikut campur, ini bisa terbang lagi ke 100 sampai 110 US dollar per barrel. Ini perhitungan kita gitu ya. Jadi apa stance dari Star Asset Management di sini ya kami put in neutral. Ya seperti itu gitu. Jadi memang nggak semua hal bisa kita capture dalam ini ya pengelolaan portfolio karena kita tetap harus bersikap cautious, bersikap wait and see dan melihat keseluruhannya secara agregat apa yang terjadi di global dan kita kaitkan dengan domestic story. Baik, satu lagi terkait dengan sektor consumer. Ini kan banyak juga yang mengatakan biasanya kalau pemilu seperti yang tadi Ibu sampaikan juga ini menjanjikan begitu. Tapi kalau kita lihat pergerakannya saat ini sebenarnya belum terlalu signifikan. Apakah kita harus memanfaatkan waktu ini untuk melakukan alokasi buy? Dan kapan kita mulai bisa melihat hasilnya untuk di sektor consumer ini? Apakah di kuartal 1 sudah mulai terlihat begitu atau mungkin menunggu sampai di akhir tahun 2024 jangan-jangan? Jadi kalau berdasarkan data ya setiap tahun menjelang pemilu, sektor yang diuntungkan itu karena ada consumption dan spending masyarakat itu adalah consumer seperti kita sampaikan tadi gitu ya. Ini semua ini bukannya udah 3 calon semua udah declare ya, semua udah daftar dan lain-lain ya sudah. Berarti kalau kita mau lakukan dollar cost averaging terhadap beberapa nama di sektor consumer, tapi consumer yang mana tentu consumer stateless gitu ya, itu nggak apa-apa, sudah bisa. Karena kita sudah start masuk di pre-election tuh kuartal ini dan 1 kuartal pertama di tahun depan. Jadi kalau kita sudah mau mulai collect ya secara dollar cost averaging terhadap beberapa nama di consumer staples sudah dibolehkan. Tapi secara kinerja kita baru bisa melihat hasilnya kapan Bu kira-kira? Sebenarnya revenue-nya itu biasanya ada lag ya. Karena memang perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten yang ada under sektor consumer yang akan teruntungkan gitu ya. Revenue mereka pasti akan meningkat. Biasanya kan dia akan lag di kuartal berikutnya lagi. Gitu Berarti ya. kita menunggu di kuartal berikutnya begitu ya? Betul, tapi kalau ada beberapa koreksi ya sudah boleh masuk. Oke, ini menjadi catatan pemirsa betul, ya yang menyaksikan dialog kita. Oke, bagaimana dengan sektor-sektor yang dihindari, Bu? Nah, ya itu tadi jangan salah. Kita juga selalu melihat ya dari ya itu tadi kita tetap harus cautious dan berhati-hati gitu ya. Kalau kita lihat sekarang keadaannya sangat berbeda dengan 7 tahun lalu. Euforia 7 tahun lalu kita masih bicara pembangunan di construction sektor ya. Kalau sekarang house view dari kami, construction itu yang salah satu sektor yang bobotnya kita kurangin ya, karena kita tahu bahwa kondisinya totally berbeda. Kalau kita lihat sekarang secara agregat hutang untuk construction sectors ini sudah berapa? Mungkin 140 triliun. Full year 2015, 7 tahun lalu, itu masih sekitar 11 triliun. Ya. Kemudian profitability rendah. Belum lagi cash flow atau arus kas yang nggak memadai gitu ya. Normalnya pembayaran dibayar utang 2 bulan, 3 bulan kemudian. Sekarang banyak construction company yang suffer karena baru dibayar mungkin 2 tahun kemudian, 1 sampai 2 tahun kemudian. Nah, jadi ini adalah sektor yang kita
underweight. Baik, artinya siapapun presiden terpilih ini sebenarnya tidak akan terlalu banyak menolong sektor infrastruktur begitu karena memang utangnya sudah terlalu besar. Iya, jadi memang benar-benar harus benar-benar dilakukan satu proses ini ya kita identifikasi lagi, direview ulang lagi dan dicarikan proses perbaikan ya bagi hutang ini udah cukup restrukturisasi proses tentu dibutuhkan dan ini saya yakin semua calon-calon pasti sudah memikirkan sampai ke sana ya. Baik, sebenarnya sosok seperti apa sih yang diharapkan oleh pelaku pasar keuangan seperti Star Asset Management untuk memimpin kita dalam 5 tahun ke depan? Iya, sebenarnya kalau kami sebagai pelaku di industri gitu ya melihat bahwa ini kan cukup seru ada 3 pasangan. Kita butuh melihat apa yang menjadi visi misi dan strategi mereka dan seperti apa gitu ya kita nggak expect strategi diimplementasikan dalam jangka pendek hanya untuk temporary keuntungan. Yang kita lihat adalah justru untuk jangka panjang bagaimana tetap bisa melakukan atau mengimplementasikan strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ini yang kita harapkan sebagai pelaku di pasar. Sesuatu yang sifatnya jangka panjang sehingga bisa attract balik lagi foreign inflow lagi dan bisa ada investasi. Baik itu membuat satu satisfaction atau kepuasan bagi calon investor domestik maupun foreign. Itu yang paling penting. Karena resilience sebuah negara tentu berharap kepada kekuatan dari ekonominya sendiri. Baik, Ibu Rita, kalau kita lihat di tahun 2022 kemarin ini window dressing-nya tidak terlalu signifikan. Gitu. Ibu lihat di tahun ini seperti apa? Nah, pertanyaan yang menarik. Tahun lalu nggak happen window dressing-nya gitu. Meskipun secara historical 15 tahun terakhir selalu di setiap akhir tahun ada window dressing. Satu hal, kita tunggu bagaimana stance-nya The Fed. Dia masih akan menaikkan suku bunga atau tidak, Anneke, gitu ya. Dan kalaupun The Fed masih satu kali lagi menaikkan suku bunga berdasarkan data yang kita ambil dari dot plot US gitu ya, kita lihat satu faktor lagi yaitu suku bunga acuan Bank Indonesia. Ya, kalau memang kita tunggu nanti 21 November satu instrumen baru bernama SVBI ini mampu attract falas gitu ya, sehingga bisa menjaga stabilitas rupiah. Tentu Bank Indonesia tidak akan menaikkan lagi suku bunga acuannya sehingga potensi window dressing bisa terjadi. Apalagi disupport dengan katalis dari sektor consumer tadi karena masyarakat spending atau consumption menjelang election ya. Tapi kalau Bank Indonesia kembali lagi menaikkan suku bunga acuannya, nah ini kita mesti lebih berhati-hati dan cautious karena possible window dressing tidak terjadi seperti tahun lalu. Baik, Ibu Rita, proyeksi IHSG di akhir tahun ini akan ada di level berapa? Karena kalau kita lihat dari awal tahun banyak yang memproyeksi di 7.600. Sekarang sudah tinggal 2 bulan ya, betul, gitu ya, masih di 6.800. Dari kami ada beberapa basis perhitungan ya, kita menggunakan misalnya EPS growth percentage seperti kira-kira di 23%-an, kemudian target PE atau price earning mungkin di 14,8 kali, kita end up di angka proyeksi 7.200-an ya. Masih ada beberapa ratus poin potensi untuk IHSG di akhir tahun dan mudah-mudahan ini tentunya disupport dengan tadi katalis positif dari sektor consumer karena kita masuk kepada tahun kampanye pemilu